Jadi kita nata area sepadan sungai. Sungainya jadi kan udah istilahnya itu kayak kotor lah, terus fungsinya area atas itu buat toko-toko kayak gitu kan. Nah, itu area sepadannya itu kita hancurkan. Desain. Oh, bukan dihancurkan dong. Iya, kita tata transformasi tadi. Siap. Kita ngomong bangun rumah gitu ya istilahnya. Kita ngomong bangun rumah. Terus waktu dibangun, oh nggak pas ini, harus nyebol kayak gitu-gitu kan, nggak sesuai. Akhirnya kan itu kan kalau kita ngomong biaya akhirnya double dong. Dan apalagi kalau kita istilahnya gampangnya kita ngomong bangunan, kita ngomong rumah tinggal itu kan selamanya kan, maksudnya bukan istilahnya kayak hal-hal yang sementara ya. Kalau itu nggak direncanakan dengan baik istilahnya di awal, jatuhnya kan juga penyesalannya itu tiada akhir gitu. Intinya begini, setiap orang punya kesadaran akan pentingnya perencanaan. Kenapa sih? Karena memang kita ngomong perencanaan itu adalah untuk goalnya ke depan. Kedepannya itu pasti gimana kita untuk ya. menjaga kedepannya itu kayak gimana. Jadi jangan sampai setiap orang itu udah jalan ternyata mandek lo tengah gara-gara gak direncana. Nah, itu juga sih. Jadi semuanya sebisa mungkin kita rencanain di awal biar kita untuk jalannya ke depan juga lebih bagus lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih di Malang opo ngono Malang Good Work. Podcastnya kita semua. Oke, hari ini kita ngobrol arsitektur. Masih arsitektur. Iya, arsitektur sampai elek. Sampai api. Mari Mas. Ya, kita ngobrol arsitektur yang tetap dengan narasumber yang keren-keren. Saya Leo Tani Maju ditemani oleh Mas Jeffrey dan narasumber kita siapa, Jeff? Mbak Faiza Tri Rahmawati. Oke, Mbak Faiza Tri Rahmawati ST. Sarjana terus. Sana teknik. Bahasa Inggris ini sumpek aku. Oke, tentang Mbak Iza. Saya Siap. arsitek, ya wis. Panggilannya Cukup. Ica. Ica. Pengalaman 4 tahun menjadi bekerja di dunia arsitek. Iya. Mulai Tahun? lulusnya 2016. Oh, sudah berapa ini berarti? Berapa jadi 2021 kurang 16. Nggak saya hitung-hitungan ini, Mas. Selimo lah. Waduh, anggap aja. Ya. Sekitar 5 tahun. Oke, asli Batu. Ya. Batu City. Batu City. SMA 1 ya? Ya. Siapa SMA 1? Distri. Arsitek Engineer Fakulti Brawijaya University. Oh, ini anak buah Mas Abadi dan kawan-kawan. Junior Mas. Junior. Pengalaman kerja, experience Mas. Kan putus ndi? Wis pocon kabeh. Junior Arsitek CV Wahana Multidesain Malang. 1 tahun ya. 1 tahun. Dan sekarang mendirikan Ontran-ontran apa ini? Otra Arsitek. Ontran. Opo Otra? Otra Arsitek. Otra. Iya. Otra ya. Otra itu kepanjangannya sendiri sih Omah Transformasi. Omah Transformasi. Jadi pinginnya itu kita itu jadi wadah gitu lah, istilahnya wadah untuk transformasi yang lebih baik. Kalau mau transformasi yang keren ke Otra. Siap. Iya. Oke. Award first place Juara 1 lomba River Molek Contest. Oke. Molek apa Mbak? Ini sih untuk sepadan sungai. Jadi kita nata area sepadan sungai. Sungainya jadi kan udah istilahnya itu kayak kotor lah, terus fungsinya area atas itu buat toko-toko kayak gitu kan. Nah, itu area sepadannya itu kita hancurkan. Desain. Oh, bukan dihancurkan dong. Iya, kita tata transformasi tadi. Siap. Gitu. Oke. Jadi ditata. Tapi kan kayak kali. Omong kan lebih kali. Noto kali tak Iya.
Tinggal kali gak kuat. First place Sayembara Taman Pedestrian at Batu City 2019. Oke, ini berarti fokus konsentrasinya arsitek ini di apa? Interior atau Aslinya lebih ke eksterior, taman atau lebih ke bangunan. Bangunan. Cuman kita juga bisa ke interior juga. Jadi ibaratnya kalau kita secara desain itu udah paket lengkap sih. Oke. Lengkap berarti kabeh iso dilakoni. Iya, nang sing apa kontrak. sing iso ngono. Iya, iki sing cuane oke. Nah, iku sing penting. Oke. Chef kon kate takon opo? Sik, Mas. Tolong maca CV wis mari CV ne wis. Oke. Kon kate maca iki ya hobi ya. Waduh. Hobi iki Hobi. padha mbak Skill. aku hobi. Diwaca skill ya kayak biasa, Mas. Iya. Kayak iso Word. Iya ora. Ono. Buat Excel Gak ono. Kak anu ya, kak kredibel Gak berarti. kredibel. Ujune ono buat dan Excel. Gak disebut Iya, Word. gak iso Word tadi ya, Mas ya. Gak iso. Isone sing gak jelas iki. Isone sing angel iku Iya. tambah gak boys. Kudune isone sing standar dhisik ya. Sing gampang. Iya. Dan gak penting Iya. ditepokno kene. Oke. Kita ngobrol tentang arsitek yang lagi ngetren atau cukup representatif. Berbicara hari ini arsitek itu penting nggak untuk teman-teman yang sekarang itu mungkin dunia modern hari ini sudah teknologi ini cukup mumpuni, Android juga sangat keren-keren. Akhirnya masyarakat juga sudah semakin canggih. Urban. bagaimana arsitek mengambil peran Arsitek dengan muda, Mas. teknologi hari ini? Sosok Arsitek muda dan Iya, harus iya. kekinian. Oke. Ya wis. Jadi saya gini sih, intinya kita ngomong arsitektur itu kan kita ngomong perencanaan ya. Kita merencanakan suatu apa yang akan terjadi depan, kita rencanakan untuk saat ini sehingga waktu jalannya nanti itu udah aman. Intinya sih lebih ke gimana kita kita tata istilahnya, kita ngatur semuanya ini, kita kemas di awal, tapi untuk jalannya ke depan biar aman kan. Nah, hasilnya sih kalau kita sendiri itu sebagai arsitek sendiri itu kan gimana menyadarkan masyarakat akan pentingnya arsitektur. Kadang pun pemikirannya masyarakat pun masih istilahnya kayak apa sih bayar istilahnya kayak nggak bayar gambar. Mending-mending tak gawe tuku semen dong. Aku oleh bisa langsung bangun nih. Berarti kalau kita ngomong bangunan ya, kita mau bangun rumah timbangannya bangun aja lah, kok kita experience di mana di lapangan. Nah cuman kan memang beberapa kondisi istilahnya beberapa klien istilahnya yang ke kita pun akhirnya adalah mereka punya pengalaman yang istilahnya nggak baik waktu bangun ya. Kita ngomong bangun rumah gitu ya istilahnya, kita ngomong bangun rumah terus waktu dibangun, oh nggak pas ini, harus jebol kayak gitu-gitu kan, nggak sesuai. Akhirnya kan itu kan kalau kita ngomong biaya akhirnya double dong. Dan apalagi kalau kita istilahnya gampangnya kita ngomong bangunan, kita ngomong rumah tinggal itu kan selamanya kan, maksudnya bukan istilahnya kayak hal-hal yang sementara ya. Kalau itu nggak direncanakan dengan baik istilahnya di awal, jatuhnya kan juga penyesalannya itu tiada akhir gitu. Nah itu sih di situ sih. Idealnya perencana itu bisa membangun apa enggak? Kalau masalah bangun kondisional sih aslinya kalau kita sendiri sih aslinya juga ada di pelaksanaan juga. Nah, jadi sih lebih enaknya kalau kayak gitu kan, kalau kita ngomong perencanaan gitu ya, perencanaan kita ngerencanain. Kebanyakan kalau kita ngerencanain kan, kalau kita ngomong desain itu banyak customnya daripada apa yang ada di pasaran kan. Nah, saat kita bisa bantu di pelaksanaannya juga, otomatis si klien pun juga lebih terbantu. Contohnya ke situ sih akhirnya. Misalkan memang nggak harus di pelaksanaan, tapi rekomendasinya itu juga lebih ini sih bisa di ini juga. Tapi sampean kan cewek, ini sorry agak cinta porno ya. Tapi kita menangkap masyarakat awam itu biasanya itu pada akhirnya memberikan tanggung jawab kepada teman-teman itu kan harus meyakinkan toh seperti itu. Lagi cewek merencanakan kalau menghadapi situasi kayak gitu ya. Ya memang aslinya kalau kita ngomong kita sebagai cewek ya, kita
istilahnya ngomongnya kerjanya di dunia konstruksi yang kebanyakan adalah cowok kan di situ ya. Nah, cuman beberapa istilahnya kita udah buka ini mulai 2017 ya, 2017, 18, 19, 20, 21 yang sekitar 5 tahun. Itu pun jadi yang kita rasain perasaan pribadi kita lah sebagai wanita ini gimana sih? Kita bukan kita ya, saya aja. Iya, kamu teman-temanmu. Ya. Itu tuh kadang pun posisinya klien saat kita sebagai cewek itu apalagi kalau kita ngomongnya di perencanaan dulu ya. Ada trust yang beda saat ke cowok. Jadi si klien itu bakalan anggap si cewek ini lebih apa ya, kalau cewek itu lebih teliti, lebih gitu. Justru gitu ya. Arahnya malah ke situ. Berarti lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan, justru lebih menguntungkan. Jadi perhitungan Mas. Nah, lebih detail lah, Detail. itu lebih detail kayak gitu sih. Jadi kayak apalagi kalau kita ngomong klien ya, klien itu anggap aja pasangan ya. Biasanya kalau ngomongkan di desainnya yang dominasi bakalan yang cewek daripada yang cowok sih. Dan akhirnya inspirasi atau harapannya terpenuhi sesama cewek. Ngono. Jadi lebih istilahnya bisa menangkap apa yang dipikirkan. Peluangnya semakin menarik berarti ya. Termasuk kayak kita ngomong waktu di lapangan ya. Kalau kita di arsitektur kan juga kita ada beberapa juga ikut ke pengawasannya, terus ada juga di pelaksanaan. Mungkin di awal kita mikirnya, aduh, kene cewek ini kok di ide-ide ini, berarti kan kayak gitu kan. Ternyata semakin kesini pun yang penting dari kitanya dulu sih awalnya, dari kitanya pede lah istilahnya, yang pertama pede, terus istilahnya kita juga tahu apa porsinya kita. Waktu di lapangan pun istilahnya banyak tukang-tukang sing biasanya kan celatu-celatu. Ternyata semakin kesini pun akhirnya mereka pun bakal lebih jaga, jatuhnya lebih jaga, lebih care kayak gitu. Arahnya malah ke situ. Jadi lebih enak sih malahan. Arsitektur ini udah jadi passion sampai apa enggak sih? Kalau dilihat dari riwayatmu gini. Jadi kok mesti ngomong riwayat. Iya, aku sumpah nek ngomong riwayat. Ini arsitektur ini udah pilih apa ya apa Mbak? Sudah takdir. Ya pilihan juga sih aslinya. Kalau dari istilahnya awalnya sih nggak pikiran waktu SD. Sama kan juga yang pertama wanita ya kan, terus cewek kok terus passionnya jalan hidupnya. Takdirmu Mas. Iya takdirnya. Kok lebih memilih arsitek? Apa inspirasi apa ya? Jadi receh banget sih ini awalnya itu. Waktu receh tapi tak pelumpuno receh. Awalnya itu dulu itu punya bayangan saat kayak di film-film itu kan banyak kan cewek gitu ke proyek bawa tas tabung itu kan kalau bayangkan wih kayak keren juga gitu kayak gitu ya awalnya kayak gitu cuman kan memang dasarnya dulu sih suka kalau waktu sekolah gitu bukan di gambarnya malah bermain logika logika. Jadi ternyata nyambung juga sih waktu kuliah dulu itu kan awalnya ya memang gambar iya gitu kan cuman lebih kita gimana melogika. Kalau kita ngomongkan arsitek itu kan nggak sampai perhitungan ya anggap ya, tapi kita udah harus melogika semuanya, istilahnya secara kekuatannya gimana, secara penghawaannya gimana, jadi bermain-main logika di dalam logika di konsep. Kayak gitu sih. Apa Mas? Wes buyar. Oke, saya tetap tertarik bagaimana seorang wanita memilih karir sebagai arsitek yang kebanyakan memang secara lazim umumnya itu dunia yang berperan banyak laki-laki. Tapi justru dari jawaban Mbak Faiza ini tadi ini menjadi peluang yang menarik dan bahkan saya percaya yakin bahwa perempuan jauh lebih teliti detail. Persoalan-persoalan perintilan-perintilan itu kayaknya jatuhnya lebih cocok kalau memang peran perempuan ini mengambil peran ketika merencanakan. Ini kan perencanaan ya. Merencanakan sebuah bangunan atau sebuah rumah dan sebagainya. Pertanyaan saya begini, perencanaan dalam sebuah bangunan itu kan memang di banyak orang yang menganggap itu nggak penting ya. Yang seperti Mbak Faiza tadi sampaikan, banyak mengeluarkan budget yang mungkin buat apa sih? Mending di tukang semen. Bahan material. 10 tahun yang lalu dengan hari ini ada perbedaan signifikan di situ.
Bagaimana mindset orang-orang 10 tahun yang lalu dengan hari ini? Apakah banyak berubah orang-orang tentang arsitek ini sendiri? Nah, aslinya sih udah mulai sih, udah mulai. Jadi kan orang istilahnya otomatis ya belajar dari pengalaman kan. Ya memang kalau dulu sih lebih banyak yang kayak gitu, istilahnya buat apa sih kayak gini. Nah, semakin kesini sih akhirnya orang ya semakin lumayan sadar, istilahnya ya sih, ya memang semua rencanain gitu loh kan, kayak ya apapun itu sih akhirnya mau hal yang kecil atau apalagi yang besar kayak gitu. Nah, akhirnya sih mulai munculnya kayak gitu ya, orang mulai sadar akhirnya ya udah kita istilahnya itu kan kesempatan juga akhirnya, lah kita bisa masuk di situ. Ya, dan pada akhirnya kan saya yakin kedepannya bahwa itu justru lebih berkembang lagi, banyak orang yang sadar akan kebutuhan itu. Karena saya melihat secara umum ya, awam ya, bahwa rumah-rumah yang dibangun orang sekarang itu kan sudah sangat futuristik, sangat bernilai estetik, sangat keren-keren lah. Itu pasti tidak lepas dari peran teman-teman arsitek yang punya perencanaan yang sedemikian rupa. Makanya saya menanyakan bahwa kemungkinan hari ini sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Nah, dengan begitu bagaimana, berapa sih di skala prioritas jumlah persentase teman-teman cewek yang masuk di dunia arsitek ini daripada laki-laki, piro persentasenya? Ya nggak terlalu banyak sih, kebanyakan memang akhirnya masih di cowok sih. Paling anggap aja berapa ya, dari 20%, 30%? Baca ikut organisasi. 20 lah. Ikut organisasi. Iya, kita ada asosiasinya. Di asosiasi itu berapa persentase cewek berapa? Mungkin ya sekitar 20-30% itu sih. Ya lumayan banyak ya. Kedepannya ini enggak? Asosiasi cewek sendiri. Enggak. Maksudnya dengan melihat fenomena seperti sekarang ini, tambah suwe tambah banyak yang minati dunia arsitek apa enggak teman-teman perempuan? Mungkin bisa. Jadi kayak waktu aku pengalaman sendiri di kampus. Di kampus itu kalau kita ngomongkan jurusan teknik, nah itu kan mayoritas udah cowok semua kan. Cuman dalam semua jurusan teknik itu arsitek itu yang 50-50. Jadi 50% cewek, 50% cowok. Jadi kan imbang. Kalau kita ngomong di sipil, mungkin di mesin, di mana-mana itu lebih banyaknya memang yang cowok. Jadi memang mungkin karena gini sih, kalau kita ngomongkan arsitek itu kan iya memang teknik, tapi kan juga ada artnya. Nah, itu kan akhirnya yang mungkin kalau kita cewek sih masih masuk sih, kalau daripada kita ngomongkan yang teknik banget itu kayak misalkan sipil. Tapi di situ pun juga cewek pun bisa gitu loh, bukan berarti nggak bisa kan akhirnya. Tapi kalau kita ngomongkan arsitek kan lebih ada artnya, itu sih masih masuk. Ya, berbicara art dan cewek misalnya. Saya nggak ngomong gender atau nggak ada diskriminasi ya. Ini pengalaman menarik. Kedepannya misalnya ketika peluang teman-teman cewek ini justru banyak mengambil di bidang arsitek misalnya, bisa nggak disimpulkan bahwa pada akhirnya akan justru menambah semakin peran arsitek ini menjadi sangat kuat, karena ya mau perempuan jauh lebih detail, jauh lebih terperinci secara kepuasan klien misalnya. Ketika yang banyak berperan itu perempuan, yang dihadapi juga perempuan. Terus sedangkan bangunan hari ini misalnya itu juga sudah sangat memperdulikan estetika, dan itu cewek banget misalnya. Kira-kira kemungkinannya ke sana tergambar apa enggak? Bisa bayang dong nggak? Ya mungkin bisa jadi sih, maksudnya jadi, ya? Kalau dengan istilahnya situasi yang sekarang, terus istilahnya dari pengalaman yang pribadi aku rasain sendiri juga sih, maksudnya mungkin ke depan pun istilahnya kalau ngomongkan cewek, jadi gini, kalau kita ngomongkan seni itu kan ada di kafe, ada desain desain grafis itu kan, komunikasi visual kayak gitu kan. Mungkin arsitek pun bisa jadi salah satu
pilihan Bagian. juga jadi Pilihan. karena kan kita ngomongkan seni kan juga bisa kemana-mana kan akhirnya kan kayak gitu. Ya karena kalau ngomong ke DKV, seni rupa dan sebagainya, pada akhirnya sekarang juga sama. Kalau dulu perkembangan awal-awal banyak cowok-cowok yang ngambil, sekarang banyak ceweknya malah. Iya. Iya, makanya saya mencoba menerka bahwa jika ini menjadi peluang yang menarik, maka mungkin bagi para teman-teman SMA atau calon mahasiswa dan sebagainya bahwa ini peluang yang oke banget untuk diambil jadi satu jurusan yang akhirnya apa ya, iki peluangnya sih Besar cukup juga. besar untuk jadi satu apa passion Peluang, dan ya, passion. tuh. Ini contohnya juga sudah ada ini ya. Ya, dan Jadi kalau bicara cewek kan biasa cewek habis kuliah tadi apa? rabi Mas ya. Tapi Gak cewek lawas sih zaman Nah, itu lontong. zaman lontong mana saya Loh, tapi cewek. rapi ya iya. iya. Jangan lupa. Gak usah cowok, gak usah cewek, cowok ya iya. Iya. Tapi gak usah dibahas. Gak usah dibahas itu. Betul. Rabi itu adalah suatu Wah, Harusan Mas. keharusan, kewajiban. Iya, itu suatu yang lazim. Lazim. Enggak maksudku gini Mas, cewek terus dia menempuh sarjana, setelah itu sarjana dia menempuh ilmu itu dimanfaatkan gitu Mas. Kan kebanyakan yang sekarang ini bukan yang sekarang, yang dulu-dulu itu kan cewek kuliah terus mari kuliah, nikah, selesai. Ilmunya kepake. Bagi Mereka saya gitu. nggak apa-apa, Iya, nggak iya. masalah itu. Kamu kuliah jurusan apapun, kuliah arsitek pada akhirnya di rumah, tapi kamu akan membangun rumah yang indah dan Rumah menarik tangga. karena Siap. wawasan pemahaman arsitekmu oke. Mantap. Itu Masuk pada itu akhirnya kamu juga. bisa mendidik anak yang jauh lebih estetik, jauh Oke. lebih artistik dan punya nilai. Iku bedane nang kono. Bah lanang bah wedok nek rabi kudu cerdas ngono. Siap suhu. Oke, ngomong gak ngomong Oke. KUA ini. Berarti sekarang yang dikerjakan apa? Mbak Ini Faiza. beberapa dengan Kotra. project ini ada kita lagi di Bali, ada ngerjain rumah tinggal, terus ada cafe juga, ada resort di Malang juga, kita ada rumah tinggal juga. Terus kalau yang di luar kota ada di Kalimantan, kita ada juga rumah tinggal, sama di Flores ada cafe. Ya, mungkin itu sih beberapa Ya, yang perencanaan. Selera orang hari ini tuh yang seperti apa sih yang mau bangun? Selera orang itu aslinya sih kalau kita ngomongin pinginnya orang itu lebih ke sebenarnya yang penting maksudnya simple, cuman Ojo ngomong bagus. sing penting apik, Sing penting murah, apik. ojo Iku, murah. iku wajib itu. Gak usah dibahas. Iku Males ya. murah. Gregetan. Murah apik iku. Wah, simple ya. Simple. Simple cuman lebih fungsional, terus istilahnya lebih ke maintenance-nya yang mudah. Gampang. Terus Nggak ribet. orang sekarang pun juga istilahnya kalau kita ngomongkan bangunan yang sehat itu kan kalau kita ngomong yang sirkulasi udaranya yang bagus, pencahayaannya, Cukup. istilahnya siang pun udah nggak perlu pakai lampu, udah pencahayaan alami. Kan akhirnya kan ke maintenance, terus ke istilahnya biaya-biaya operasional bangunannya sendiri kan bisa meminimalisir. Itu pun orang juga lebih arahnya udah ke situ juga sih. Arsitek yang ngomongin jadi ngomongnya. Iya. Coba awake dhewe. udara ini. Ya ini nanti kita buat seperti ini. Bu. Mulai. Lamis lah. Pak, nanti kita buat seperti ini ya Pak ya. Iya. Yo pomang. Tapi uang kita segini. Bisa nggak ini bagus? Bisa Bagus, ya? diatur. Kadang pun kita juga ini sih, kadang dari klien misalkan ada budget gitu ya, set kita bisa memaksimalkan. Misalnya gimana sih kita ngolah, kan banyak kan aspeknya bangunan arsitektur itu banyak yang bisa diolah, ngomongkan fungsional ruangnya, terus ngomongkan material bangunannya, terus ngomongkan efisien istilahnya kayak ketinggian bangunan dan sebagainya, itu banyak yang bisa diolah. Jadi saat misalkan Mbak gini aku punya budget segini nih, gitu. Ataupun bisa juga ke arah tahap pengerjaan nanti. Oke lah yang di awal dengan budget segini kita bisa ngerjain apa kayak gitu sih. Jadi intinya di arsitek sih gimana kita ngasih solusi kan akhirnya ke situ. Iya, benar. Idealisnya seorang arsitek itu apa sih? Waduh. Ideal itu kalau idealnya seorang musisi misalnya, Oke. itu kan berkarya. Sesama musisi. Misalnya begitu. Nah, ideal aku pengen Iya, iya. idealnya arsitek. Ide arsitek. Iya apa? Ya sama.
Gimana? Sama. Jadi kita sebagai arsitek pun sama pingin berkarya. Jadi kita menganggap desain yang kita keluarkan itu adalah karya gitu loh. Memang kita pingin karya otomatis yang wah lah, intinya pinginnya yang wah, yang masterpiece kayak gitu ya. Terkadang pun tapi tetap kita nggak sebagai arsitek pun ideal wajib sih menurut aku. Cuman tetap ada aspek-aspek yang lain ini yang harus diseimbangkan. Jadi kita nyimbangin idealisnya kita sama kondisinya kayak gimana, terus kemampuannya di mana. Nah itu kan yang akhirnya jadi aspek-aspek yang perlu itu sih mungkin. Berarti perencanaan seperti apa yang tidak bisa dikerjakan oleh teman arsitek ketika berhubungan dengan idealisme atau tanggung jawab atau apa ya, hati nurani. Apa gak iso aku ngerjakno iki menyalahi aturan dan sebagainya. Semua musisi itu kudu genre iku. Kudu genre iku, oke. Itu moralnya buruk gitu. Kadang itu ya ini sih mungkin kalau misalkan ada suatu yang harus didesain gitu ya. Secara apa ya, kadang kan orang anggap aja ini rumah ya, anggap rumah ada luasan gitu ya, anggap yang biasa 100 meter persegi lah ya. Lah secara arsitek kan kadang kita loh ini memang kalau secara standarnya ya anggap 40-60, jadi 40%-nya untuk area terbukanya, 60%-nya untuk bangunan kayak gini. Lah kadang kan ada orang yang Mbak ini kan dihabiskan aja kayak gini eman gini lah. Akhirnya kan di situ istilahnya kita apa yang menurut kita benar sebagai arsitek sama apa yang dipikirnya klien itu benar. Nah itu kan yang kita satuin kan di situ. Ini gimana? Nah akhirnya kan tapi tetap akhirnya gimana kita mengelola itu. Jadi apa yang dipingin orangnya ini kan bisa tersampaikan di bangunannya. Tapi nggak sampai menyalahi. Jadi menyalahi aturan-aturannya kayak gitu kan, istilahnya kayak oke lah, rumah ini ya butuh sirkulasi, rumah yang bagus istilahnya. Saat ini ditutup semua full bangunan, gimana kanan kirinya gimana kayak gitu kan, yang harus akhirnya ya gimana kita menyampaikan itu biar itu bisa diterima sih, akhirnya tetap ke situ. Ya menarik ya. Berarti memang setiap arsitek juga punya karya-karya yang itu menjadi satu ideal yang harus diperjuangkan begitu ya. Nggak melulu berbicara uang kita, tapi ketika mbangun omah sing entek sampai ngepres nang dalan, terus pada akhirnya iki kok ngganggu tanggane dan sebagainya, iki kayake ya kudu disampaikan mek sing duwe dhuwit, sing duwe omah. Gak apik koyo ngene iki. Ya. Ngarai ngisru, ngarai rame Mas lah. Ngisru tanggane. Tanggane. Siku Chef. Ya apa Chef? Iki tanya CV ya kok. Joseph ya. Ini Pak, sayembara taman pedestrian. Wis kan piye apa itu, Pak? Nah, waktu itu kan itu jadi di Batu ya. Kebetulan di Batu itu ada kayak apa? Sayembara yang gimana koridor jalan itu ditata. Nah, waktu itu dari Dinas Lingkungan Hidup waktu itu yang buat acaranya. Oke, kita ikut di sana. Nah, kan kita kan jadi dikasih pilihan beberapa jalan. Nah, beberapa jalan koridor jalan di Batu. Nah, itu kita pilih di mana nanti apa yang akan kalian buat itu kan kayak gitu kan. Lah waktu itu kita pilih yang menurut aku jadi pusat kotanya Batu juga di area depannya alun-alun situ. Nah, depan alun-alun Batu sampai ke perempatan kalau ke arah office boy. Block office ya. Itu kan koridor office boy. Iya. Loh, Mas, udah office boy. Nah, itu di situ kan menurut kita ngangkatnya sih dari permasalahan di situ sih akhirnya. Masalahnya apa sih? Mesti macet. Yang pertama masalah paling utama adalah macet sekali di situ. Terus koridor kayak pedestriannya di situ kan juga crowd banget kan, istilahnya saat ada banyak orang masih crowd banget. Terus di pinggir jalan itu semua buat parkiran mobil. Nah, di situ kan kita terfikirkan ya apa ya iki istilahnya kan eman banget, di situ adalah jantung kotanya di alun-alunnya, tapi kok ruwet lah. Iya. Ibaratnya orang-orang Batunya sendiri mungkin
hari-hari libur nggak pingin wes nang kono Ya, nang area situ malah akhirnya kan Menghindari. nggak pingin kan menghindari. Oke lah, kita coba buat solusi di situ. Akhirnya di situ coba kita olah di area situ adalah area pedestrian itu kita tata lagi ya, kita tata lagi. Terus termasuk di apa no? Nah, Kayak kolam renang. jadi Kolam renang ini terutama yang jadi poinnya itu adalah kita di situ pingin ada pusat untuk parkir. Nah, karena kan di sana kan nggak ada, makanya kan parkiran di pinggir-pinggir jalan. Nah, menurutku dengan parkir pinggir jalan itu kan ngurangin space untuk jalan raya juga. pengguna jalan. Nah, di situ area space untuk parkir yang di area koridor jalannya situ, itu kita buatkan di area depannya Blok alun office tadi. bukan kejauhan mas kalau Oh, dibilang. kejauhan. Di depannya ini plaza. Oh, depannya Plaza Batu iya. itu kan ada area parkiran besar. Lah itu sih pinginnya kita buat untuk gedung parkir. Nah, gedung parkir bertingkat. Nanti jadi orang itu semuanya bisa ke situ. Terpusat di Nah, situ. terpusat di situ. Di area situ kelilingnya alun-alun, terus area koridor jalan. Di situ itu orang bisa bebas jalan. Sama di area pinggir jalan semua itu kita buat untuk taman-taman kayak gitu sih. Jadi orang pun bisa jalan, bisa duduk-duduk di area situ. Cuman nggak sampai space selebar parkirnya mobil. Cuman separuhnya itu kita buat area taman. Jadi istilahnya buat pedestrian orangnya itu bisa nyaman. Akhirnya sih pinginnya kan ke situ akhirnya. Karya masterpiece sampean ini berarti kan itu tuh ya. Oke, Itu dipakai nggak sama pemerintah kan? Dijalankan dengan Dijalankan baik dengan- Kan nggak kira-kira. sesuai rencana apa? Enggak tak kadang nih gua area. Gitu. Jadi tak telepon ya. Iya, tolong ditelepon kan aku tak tutupan. Nah, itu sih yang kita sayangkan sih masih dulu kan awalnya oke lah ini kita bangun gini-gini. Ya, pinginnya kan kayak gitu. Iki karena memang bisa jadi solusi dari masalah di situ kan. Tapi kan memang pada kenyataannya ini kan harus ada dinas ini gitulah. Nah, Akhirnya kalau- kecewa lah, masa kecewa. Pastilah, Iya. kecewa. Itu salah satu ini ya, apa? Sakit hatinya Suara hati, seorang Mas. Suara hati arsitek seorang ketika orang. sudah merencanakan sedemikian rupa dengan baik dan cukup keren tapi tidak dilaksanakan dengan baik ya. Iya, betul sekali ya. Loro Dapat hati. penghargaan. Lebih baik penghargaannya ya wis menurut Maka sih. kita bicara sekarang kalau yang menarik dari seorang arsitek itu ketika desain itu diwujudkan dengan baik dan Nah. Betul sekali. selain itu Sesuai. apa coba? Jadi arsitek itu selain itu ono enggak? dibayar, Mas. Sawe masa tukang parkir ya. Kafe. Lah iya. Ben arek iki Oh iya iya. Cek, dadi Tertarik arsitek. menjadi arsitek. Heeh. Ya itu sih yang pertama yang istilahnya apa yang kita desain terus terbangun dengan sesuai. Terus istilahnya kita bisa apa ya? Kalau saat ada orang atau kita kan memecahkan suatu masalah kan. Nah, saat di situ memang bisa berhasil istilahnya apa yang kita visikan itu bisa berhasil, itu jadi suatu goalnya kita akhirnya. Misalkan kayak tadi bisa ngurangin kemacetan dan sebagainya, dan itu bisa tembus istilahnya bisa tercapai tujuannya. Ya, Iki otomatis lah. aku rek biyen iki. Nah, bisa. Iki lho desainku biyen. Coba Iki lho nduk, iki lho nah. Iki gara-gara aku ta kabeh iki. Aku kok. Yes, ngono ku lah. Satu satu grup katakanlah di sana tadi kan yang sekolah arsitek kan ya wanita kan juga banyak ya, ceweknya juga banyak. Teman-teman cewek yang lain gimana? Gimana? Aman. Aman apa? Amanah maksudnya apa? Satu Ya apa? satu apa istilahnya? Punya asosiasi sendiri. Asal sendiri apa sing wis kayak mau Iya. membangun rumah tangga. Lah itu sih memang Mereka beberapa eksis juga. juga di dunia mereka masing-masing. Oh, Nah. oke. Lebih Ya. eksis perempuan apa laki-laki atau sama-sama eksisnya dan Bola-bola sebagainya. sama sing arsitek ku ya apa ceritanya? Ya apa we? Sebagian malah kalau yang cewek juga beberapa masih eksis juga ada. Ya mungkin imbang sih Mas Ian. Oh, Untuk imbang, sejauh imbang. ini ya, untuk sejauh ini atau enggak ngerti juga angkatanku mungkin masih slow aja sih gerung menemukan. misalnya. Wis totolan iki, totolane. Atau dia mungkin banyak yang sudah settle di perusahaan. Nah itu sih. Apa peluangnya? Oke, Oke, Mas. entek. Closing ceremony. Closing ceremony. Ceremony. Oke Mbak Faiza, Siap. sebelum kita tutup
apa yang mau disampaikan Tips baik atau apapun apalah. itu Oke. terkait dengan arsitek. Yes. Pengennya apa? Pengennya intinya semua apa yang kita inginkan, kita saat intinya begini, setiap orang punya kesadaran akan pentingnya perencanaan. Kenapa sih? Karena memang kita ngomong perencanaan itu adalah untuk goalnya ke depan. Kedepannya itu pasti gimana jauh kita lebih baik, untuk menjaga kedepannya itu kayak gimana. Jadi jangan sampai setiap orang itu udah jalan ternyata mandek lo tengah kok gara-gara gak ini? ada rencana. Nah itu juga sih. Jadi semuanya sebisa mungkin kita rencanain di awal biar kita untuk jalannya ke depan juga lebih bagus lagi. Siap, oke. Manusia berencana Tuhan yang menentukan. Ah itu siap. Iya. Si menunggu chef sini menunggu. Wis, Oke. mari, Mas. Sebelum kita tutup, rencanakan ke depan seperti apa ketika membangun sebuah rumah ataupun bangunan-bangunan yang itu mungkin jangka panjang sangat berpengaruh dan efeknya banyak sekali. Jadi butuh direncanakan dengan baik. Jangan sampai ketika membangun Anda berhenti di tengah jalan karena dianggap melenceng dari rencana dan justru budgetnya membengkak sedemikian rupa. Yang rugi bukan siapa-siapa, tapi Anda sendiri. Walaupun duit-duitmu dewe, tanah-tanahmu dewe, sak karep-karepmu dewe, tapi karepmu kudu bermanfaat dan jangan merugikan orang lain. Oke. Terima kasih Mbak Faiza. Terima Kita kasih. sudah ngobrol panjang lebar hari ini. Semoga ke depan sukses, bermanfaat, Amin. tambah sak kabehan lah. Kita jumpa kembali di podcast selanjutnya masih di Malang Malang Good Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.